kebanyakan es balok itu tuh pakai air mentah gitu tuh. Tapi kan kita dulu sering beli ya. Enak nggak sih? Enak Terus sih. kalau misalnya kita nggak sengaja makan es balok, biasanya apa dampaknya gitu tuh? Iya. Ibunya ini kan bukan hakim ya. Kenapa sampai palu ya? Iya sih. Pertama itu dingin. Iya, pasti ya. Halo teman-teman, jumpa lagi di acara BAP Bincang Asik di Podcast. Jadi ini udah podcast. podcast kedua kita, tapi podcast pertamanya belum ada namanya. Jadi Jadi sekarang udah ada ada namanya. Yeay. Di sini kita akan bahas isu-isu yang sering di masyarakat. Isu-isunya sih mungkin isu-isunya ringan, cuma impact-nya terbilang cukup besar. Kali ini kita bakal bahas apa Mbak Nuning? Kita bakal bahas penggunaan es batu. Penggunaan es batu dalam minuman yang biasanya kita sering konsumsi nih. Boleh nggak sih? Bahaya nggak sih? Kan minuman-minuman dingin itu biasanya nggak lengkap ya kalau nggak pakai es batu. Iya kan, apalagi panas-panas gitu kan pakai es batu. Seger gitu. Jadi kita di sini sudah hadir sama teman-teman kita dari bagian pemeriksaan. Ada Mbak Indi. Halo. Sama Mas Sigit. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Mbak Imbi, sebenarnya kalau Mbak Imbi waktu pemeriksaan itu sering nggak sih nemuin jajanan-jajanan minuman yang ada es batunya tapi pakai es balok? Ih, banyak banget, terutama itu jajanan anak sekolah ya. Biasanya kita kalau pengawasan PJAS tuh pasti anak-anak aja ada tuh yang ke warung beli es yang ibu-ibu di warung tuh es batunya tuh dijemput di tempat es di tempat itu ya termos dijemput Iya gitu. benar. Juga pernah loh aku waktu kecil, nggak tahu sih ya sekarang masih ada apa enggak yang pakai es balok terus diserut-serut gitu, yang pakai Orson cetak apa balok terus dimakan langsung ya. Iya. Itu enak banget tuh. Terus itu gimana tuh? Pemeriksaan boleh apa enggak itu tuh Mbak? Sebenarnya sih nggak boleh ya, kebanyakan es balok itu tuh pakai air mentah gitu tuh. Tapi kan kita dulu sering beli ya. Enak nggak sih? Enak Enak banget. Enak ya? Bener, apalagi Orsonnya. Iya. Aduh, seger banget. Gimana Mas Sigit? Tadi tanya ini. Ya, sebenarnya sih nggak hanya dijadikan anak sekolah, tapi juga banyak juga kita temuin di pedagang minuman yang di pinggir jalan, banyak juga yang di pasar-pasar tradisional. Apalagi kalau di pasar itu kan emang suasananya lagi panas-panasnya. Iya, biasanya kan sering ya, Iya. minum terus gitu. Ya, jadi apa namanya? Mungkin sedikit banyak untuk pengetahuan di masyarakat umum juga bahwa penggunaan es balok ini sebaiknya dihindari karena kita tidak bisa memastikan keamanan dari penggunaan airnya ini. Ngomong-ngomong keamanan berarti ada bahayanya dong ya es balok itu. Nah apa tuh Mas bahayanya? Ya, terutama sih bahaya tentang biologi ya, dimana air ini merupakan salah satu media yang bisa dihuni oleh mikrobiologi. Nah, apabila penggunaan air ini tidak dimasak terlebih dahulu dan kemudian dijadikan es batu, nah itu bisa bakteri itu tidak akan mati dengan pendinginan. Jadi istilahnya kita lagi bekuin bakteri saat kita menggunakan itu, nah baru itu mencair dan itu ikut kita minum. Jadi penggunaan es balok itu Nggak boleh makanan ya kayaknya ya Mas ya. Ya, Jadi sebenarnya es balok itu digunakan untuk apa biasanya? ya sebenarnya kan penggunaan es balok itu kan untuk efisiensi ya, terutama untuk di nelayan, untuk pendinginan ikan waktu pas setelah proses tangkap, atau bisa juga penggunaan untuk pendinginan produk yang tidak langsung dicampur ke dalam produk yang dikonsumsi. Oh jadi boleh penggunaan es batunya tapi bukan buat konsumsi kita ya, jadi gitu. Oke, terus kalau misalnya kita nggak sengaja makan es balok, biasanya apa dampaknya gitu tuh Mas? Dampaknya mungkin yang akan terjadi pasti kan bisa jadi diare atau sakit perut seperti itu. Karena ya itu tadi ada bakteri yang tidak mati dalam
makanan tersebut seperti itu. Kalau ngomongin es balok nih ya, kan kita konsumsi, terus kita mana tahu ya itu itu pakai es balok. Kita sebagai konsumen mana tahu nih kita itu tuh pakai es balok atau enggak. Nah gimana nih? Coba Mbak Indi nih, gimana nih kita tahu ciri-cirinya ya? Biasanya sih kalau kita bisa lihat secara visualisasi ya, misalnya untuk es balok yang menggunakan air mentah itu biasanya dia ada putih-putihnya ya, karena kan dia gelombang udaranya terjelembab atau dia tidak terperangkap ya di dalam situ. Nah biasanya sih ketahuan banget nih kalau misalnya itu ibunya tuh biasa tuh ibu atau yang jualannya lah kayak pakai termos ya, di jugu-jugu atau pakai cahaya ya, palu ya, pakai palu bener-bener. Kadang-kadang palunya juga nggak higienis ya, kelihatan. Jadi udah es double ya, double protection, double bahaya udah dari es baloknya ya yang nggak mateng bahayanya, terus kemudian juga pakai peralatannya ya. Ibunya ini kan bukan hakim ya. Kenapa harus pakai palu ya? Linggis boleh ya, linggis. Jadi ini ngegetrokin batu, es batu atau batu beneran ya? Iya benar. Ciri-ciri es balok itu ya berarti ya ada gelembungnya, terus ada lagi nggak Mas ciri-ciri es baloknya itu yang bisa kita tahu gitu ya biar nggak mengkonsumsi di pedagang itu gitu. Ya ada sih. Pertama itu dingin. Dingin. Ya. Bukan teh. Ya selain dingin, apalagi. Coba. Bentuknya balon. Balon. Kalau bulat jadi es bulat. Kalau kotak apa namanya, Mbak? Es kotak. Bukan es balok lagi ya. Tetap bahaya lah ada es kotak, ada es bulat. Ada kotak yang nggak bayar. Apa tuh, Mas? Ben. Oh iya. Jadi bener banget ya. Itu bukan bahaya ya, tapi pengen nyanyi ya. Menghibur ya. Balik lagi ke es balok, sebenarnya ada nggak sih es lain yang boleh digunakan di minuman? Siapa nih ngejawab nih? Boleh Mbak Indi? Boleh. Kalau biasanya kita tuh yang terkenal es terkenal tuh biasa pakai es kristal itu tuh. Nah, kita bisa ganti es balok pakai es kristal. Itu kan katanya itu harganya murah ya. Sebal itu 10.000 ya. 10.000 apa 20.000 masih gitu? 10.000. Ya, sama temen lah ya. Harus murah ya. Harga teman biar bisa menekan biaya penjualan ya, biar dijual murah. Jadinya gimana tuh? Kita bisa ngedapetin itu gampang nggak sih sekarang? Maksudnya banyak nggak sih produsen-produsennya? Kalau misalnya deket-deket daerah Cipocok nih ada, tapi kalau untuk daerah lain saya kurang tahu. Tapi udah banyak ya, biasanya sih yang jual es yang teh yang pinggir jalan juga sekarang udah pakai itu loh, banyak pakai es kristal gitu loh. Tapi pastiin juga ya teman-teman, es kristalnya punya izin edar. Izin edarnya dicek di Bepom Mobile. Ya, jadi kalau es batu itu juga wajib nggak sih ada izin edarnya gitu kan? Itu wajib ya. Saya juga pernah nemuin itu yang es kristal itu memang di plastiknya tuh ada tulisannya Bepom RIMD gitu. Biasanya sih sudah ada. Jadi memang sudah harus wajib ya Bepom MD-nya gitu. Ya paling tidak kan kita bisa memastikan keamanannya. Ataupun kalau misalnya itu dalam proses mungkin kita bisa minta uji hasil produknya itu tadi, atau air baku yang digunakan, apakah batas cemaran bakterinya, cemaran biologinya ini sudah memenuhi syarat atau belum. Jadi memang kalau misalnya sudah MD sudah bisa dipastikan ya keamanan dari es kristal tersebut. Gimana nih kalau misalnya sekarang ya sebagai orang tua pernah nggak sih khawatir ya kalau misalnya di luar itu kan masih banyak nih penggunaan es balok gitu kan. Nah kita juga nggak tahu ya di lingkungan sekitar sekolah anak-anak tuh pakai es balok atau es kristal nih ya, Mbak Indi sama Mas Sigit nih ya sebagai orang tua, ada nggak sih kekhawatiran itu? Terus gimana ini? Kalau saya sebagai orang tua sih lebih mempersiapkan untuk kalaupun harus mengkonsumsi es itu dibekelin dari rumah, yang mana kita bisa buat sendiri produk es batu tersebut. Atau ya kalaupun itu tidak bisa, ya sebaiknya dihindarin lah minum es minuman dingin yang dicampur dengan es batu, karena kan kita tidak bisa memastikan apakah itu
es kristal atau es balok yang es balok, digunakannya. benar. Jadinya memang kalau nggak dibekelin dari rumah atau kita juga pilih ya pilih jajanan, pedagangannya ya, cuma penjualnya aja. ya harus yang Lihat bersih. lagi. Iya benar. Apakah menggunakan es kristal atau es balok ya. Jadi harus anak-anak juga harus dibekelin berarti ya, Diedukasi. diedukasi ya, benar diedukasi biar tahu ya ciri-ciri dari penggunaan es kristal sama es balok. Dan nggak boleh jajan sembarangan. Kalau bisa dibekelin dari rumah aja. Iya. Gitu. Terakhir tips konsumsi es aman. Mungkin teman-teman di rumah pengen tahu gimana sih cara milih es batu yang aman buat dikonsumsi. Pertama ya kalau misalnya memang itu kita nggak yakin kalau bentukannya balok atau bisa digetrokin gitu sama penjualnya, lebih baik hindari. Kalau memang dia pakai es kristal, mungkin kita bisa nanya boleh lihat bungkusnya atau apa gitu. Tapi biasanya sih kadang jarang ngasih ya. Tapi ya mudah-mudahan itu sudah BPOM ND ya. Mas, kalau Mas Sigit ada tambahan nggak? Ya, kalau saya sih kalau misalnya harus pun meminum es, ya pastikan dari mana es itu berasal. Karena ya gimana pun juga kita tidak bisa pastikan misalnya dari wujud fisiknya seperti apa, itu tidak bisa kita pastikan karena bagaimanapun juga cemaran mikrobiologi itu bisa kita pastikan hanya di hasil pengujian laboratorium. Atau bisa nggak sih kita nanya ya sama penjualnya gitu ya? Boleh dong ya? Boleh, Kita harusnya nanya. boleh. es batunya di mana gitu. Atau Mbak, matang nggak nih Bu? Gitu ya. Jadi biar si pedagangnya juga aware ya. Kalau iya harus matang-matang dong Neng. Ya Bismillah ya, kita mudah-mudahan emang matang gitu ya. Karena kan bagaimanapun juga itu kan salah satu hak konsumen ya, Benar. mengetahui dari mana asal bahannya atau penggunaan pengolahannya seperti apa, apakah bersih atau tidak. Dan mungkin ya pesan ya untuk masyarakat pada umumnya gitu, mungkin saat pembelian minuman apalagi untuk yang minuman dingin ya kita perhatikanlah es apa yang digunakan ya. Jangan hanya kita lagi kepanasan, seger, minum es, besoknya sakit. Iya, jadi kadang kadang gitu ya. Mau seger malah jadi sakit. Jadi seger malah lemes ya, benar-benar. Jadi harus diperhatikan ya penggunaan dari es batu yang akan kita konsumsi ya. Dilihat juga dari penjualnya, kemudian juga kebersihannya ya penggunaan es kristal itu. Terima kasih Mbak Indi, Mas Tinggi. Sama-sama. Atas sharing informasinya ya. Semoga bermanfaat. Jadi teman-teman, kalau misalnya mau konsumsi es batu, minuman dingin yang pakai es batu, itu lihat-lihat lagi esnya pakai es kristal atau es balok, karena es balok itu nggak diperuntukkan untuk makanan. Sekian podcast kali ini. Oh ya Sobat Bepom, jangan lupa follow kita di media sosial, nyalain notifikasinya supaya bisa ketemu kita lagi di BAP. Yeay!